Sebuah kendaraan, tepatnya sepeda motor, membutuhkan perawatan berkala, mau itu ganti oli, busi, filter oli, dan lainnya. Jadi, servis bukanlah marketing aja, karena kalau nggak pernah diservis, nanti motor kalian bisa rungkat. Namun untuk melakukan perawatan motor, biasanya kita suka galau sih, mau di bengkel umum atau di bengkel resmi. Dan kebanyakan dari kita, termasuk saya, entah kenapa saya lebih suka membenarkan di bengkel umum atau kalau bisa sendiri. Dan saya pun sempat bertanya ke beberapa teman dan ternyata mereka juga rata-rata sama, ke bengkel umum aja daripada ke dealer. Dengan hal tersebut muncul pertanyaan baru, kenapa kebanyakan dari kita males ke bengkel resmi? Sebenarnya sih ya nggak males ya, selama masih ada masa garansi dan oli gratis. Kalau udah habis dan lewat ya udah, bengkel umum adalah jalan terbaik. Boleh. Kenapa ini bisa terjadi? Padahal dealer-dealer menyarankan ke bengkel resmi, contohnya kayak Honda dengan Ahasnya nih. Honda menyarankan menservis motor di bengkel resmi karena pertama, montir berpengalaman. Menurut Honda, bengkel resmi tidak seperti bengkel umum yang tersebar di pinggir jalan. Mereka mungkin mempekerjakan teknisi atau montir yang tidak seluruhnya ahli dalam bidangnya. Sangat berbeda dengan bengkel resmi yang merekrut orang-orang berpengalaman dan memiliki keahlian dalam bidang otomotif. Selain itu, mereka melewati banyak tes sebelum benar-benar bekerja di bengkel resmi, sehingga hasil pengerjaan bengkel resmi dengan bengkel umum bisa terlihat beda kualitasnya. Sebenarnya khususnya untuk mesin motor tidak serumit itu, karena faktanya untuk membongkar sebuah mesin motor, apapun itu dengan cc 150 cc ke bawah nih, lihat YouTube aja, mesinnya pasti bisa kalian bongkar. Nah kalau untuk masangnya, baru deh minta bantuan, karena lebih susah masang daripada bongkar. Kemudian faktor kedua menurut Honda kenapa harus ke bengkel resmi, suku cadangnya lengkap. Kalau ini sih saya setuju ya, karena kalau mau pakai originalan, lebih baik ke dealer langsung. Jangan beli di bengkel tidak resmi, apalagi online. Haduh, ngeri deh, apalagi kalau part-part dalam mesin. Lebih baik beli partnya ke dealer tapi masangnya sendiri, lihat YouTube. Kemudian alasan lain menurut Honda harus servis ke dealer dilakukan sesuai dengan keluhan kendaraan. Menurut Honda, seringkali ketika kita pergi ke bengkel motor untuk servis, namun kemudian ditawari dengan hal-hal yang sebenarnya tidak diperlukan. Akibatnya biaya servis pun membengkak dan cenderung tidak efisien. Nah, hal semacam ini tidak akan kalian temui di bengkel resmi, karena semuanya akan dilakukan sesuai dengan prosedur. Apabila terdapat beberapa suku cadang yang harus diganti, biasanya dikarenakan memang sudah rusak atau tidak layak pakai. Jika suku cadang masih dalam kondisi prima, tentu aja teknisi tidak akan menyarankan untuk melakukan pergantian suku cadang. Di satu sisi saya setuju dengan hal ini. Tapi terkadang gini nih yang bikin malas ke bengkel resmi. Jika ada part yang sebenarnya bisa diakalin atau diganti sebagian deh. Di bengkel resmi nggak mau hal tersebut karena tidak sesuai dengan prosedur, jadi harus diganti benar-benar segelondongan. Memang sih itu adalah hal yang paling bijak, tapi kan pilihan bijak tersebut terkadang tidak sejalan dengan isi dompet kita. Dengan demikian muncullah citra kalau servis motor di bengkel resmi lebih mahal. Padahal bukan begitu, karena di bengkel resmi itu semuanya benar-benar diganti baru. Ini cukup berbeda kalau di bengkel pinggir jalan, misalnya kayak gini. Mas, motornya harus diganti nih rantainya, karena rantainya udah renggang. Ya, tapi mas, uang saya ngepas, bisa diakalin nggak? Nah, hal-hal yang bisa diakalin inilah yang membuat semua lebih murah. Tapi kalau untuk keawetan dan keamanan, ya nggak tahu. Namun walaupun sampai poin ini kelihatannya bengkel resmi memang lebih bagus daripada bengkel umum, tapi tetap aja ada beberapa poin kekurangan servis motor di bengkel resmi. Misalnya seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, biayanya akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan bengkel pinggir jalan. Contohnya gini nih, jika kalian ingin bersihin throttle body di bengkel pinggir jalan, paling kalian akan mengeluarkan uang sekitar 35-50 ribu aja. Sedangkan di bengkel resmi bisa sampai 95 ribu untuk pekerjaan yang sama. Cukup berbeda bukan? Kemudian faktor lainnya nggak bisa nawar harga. Misalnya kalau di bengkel resmi kalian mau ganti kampas kopling atau apapun ya, biasanya akan terpisah dengan harga spare part. Dan biasanya ini juga terjadi di bengkel umum sih. Tapi kalau kita udah langganan biasanya bisa didiskon atau digratisin biaya jasanya, atau ya bisa nawar lah setidaknya. Kemudian di bengkel resmi buat kalian yang pengen tahu apa yang dikerjain biasanya juga nggak bisa nih. Karena di bengkel resmi ada peraturan, pelanggan tidak boleh masuk ke ruang mekanik. Yang berarti kita tidak tahu apa-apa tentang apa yang dikerjain. Ya walaupun pasti diganti sih partnya, tapi kalau kita nggak liatin kayak gimana gitu. Kayak motor belum diapa-apain, apalagi kalau di bagian dalam seperti CVT atau mesin. Jadi kayak kurang puas dan nggak serak aja gitu, iya nggak sih?
Dan terakhir, kita terkadang di bengkel resmi tidak bisa memilih mekanik untuk diajak kerjasama, alias diakalin dulu deh sementara daripada diganti segondongan. Dengan demikian, hal tersebut terkadang yang membuat malas ke bengkel resmi. Tapi mau bagaimanapun juga, kualitas bengkel resmi memang pasti di atas bengkel umum. Namun kalau udah ketemu nih bengkel proper, ya sebenarnya 11-12 sih pekerjaannya. Jadi jika kita ingin bandingkan bengkel resmi dengan bengkel pinggir jalan misalnya Delay, ya menang bengkel resmi kemana tahu. Tapi kalau sama bengkel proper, tidak beda jauh. Ya itulah kira-kira kenapa bengkel resmi sekarang kurang diminati dan cenderung sepi. Ditambah terkadang bengkel resmi buat kalian yang udah memodif-modif motor kalian, mereka kayak agak gimana gitu ya ngerjainnya, kayak males-malesan, misalnya kasus di motor Matic. Kalau CVT-nya udah gantian, terkadang bengkel resmi kayak bingung mau ngerjainnya gimana. Dan memang sih ini hal yang wajar karena bukan sesuai prosedur. Dengan demikian buat kalian yang udah dimainin motornya, lebih baik pergi ke mekanik kepercayaan kalian aja daripada harus ke bengkel resmi, karena pekerjaannya tidak akan sebagus mekanik kepercayaan kalian jika motornya udah diacak-acak. Tapi kalau standar dan memang memiliki budget yang memang disiapkan untuk maintenance motor, saya lebih menyarankan ke bengkel resmi, karena ya udah pasti motor akan terawat dengan sempurna, tanpa akal-akalan, dan semuanya akan nyaman dan awet sampai part tersebut kemakan usia. Dan yang pasti, kalian pasti akan mendapatkan part yang 100% original. Bagaimana nih menurut kalian? Kalian tim mana nih? Bengkel resmi, bengkel umum, atau melakukan pekerjaan sendiri? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.